Jadi lu sebenarnya selingkuh apa enggak, Ji? Agak aneh nggak kalau tidurnya bini lo mantan bini masuk ke kamar terus lo pulang gitu. Masih aneh gak sih, Ji? Sebelumnya juga kami udah mengalami masa ini. Gue terbiasa tidur di atas, Ya. Minda di bawah sama anak-anak gitu. Saga segera nemenin. Jadi memang udah terbiasa gue tidak tidur bareng. Dan panjang, Mel. Tahunan, Mel. Bintang tamu yang akan aku ajakin podcast kali ini sebenarnya nggak perlu diperkenalkan lagi. Coba dong bersuara sedikit aja, dikit aja. Oh Tuhan, ku cinta dia. Itu ya? Ku sayang dia. Rindu dia, inginkan dia. Dikit lagi dong. Apa? Dikit lagi. Inginkanlah rasa cinta di hatiku. Hanya padanya. Untuk dia. Anjing. Gue deg-degan loh Mel, gue kesini. Masa sih? Sumpah. Alah, lu deg-degan kenapa? Karena berita lo kali ya? Enggak, gue deg-degannya gue takut ditanya-tanya ini gimana. Enggak gitu. lah, enggak dong. Kan we're friends, ya kan? Okay. Anyway, thank you so much, Ji. Di tengah, I know you're busy karena pemberitaan yang lagi cukup viral kemarin. Dan juga busy karena ada karya yang akan dikeluarkan sebentar lagi. Yeah. And hopefully media, terus masyarakat, mudah-mudahan nih bisa berimbang ya. Jadi gak cuma personal life dari si bintangnya, yang ibaratnya selalu menjadi pusat perhatian, tapi juga karyanya gitu ya kan. Betul. Ya dong, jangan kalau karya lu suka kayak setengah perhatian, tapi kalau misalnya ada perceraian, apa segala, rame gitu ya kan. Rame WhatsApp. Rame ya, Bo. Iya, rame. How are you, dude? I'm good. You're good? Iya. Are you sure? Iya. Iya dong, harus baik karena ada anak ya. Iya dong. Ada anak-anak tuh lebih dari satu. Ya, banyak orang yang ibaratnya pegangan di pundaknya Anji. Betul, Iya jadi dong. bagaimanapun gue harus selalu baik. Iya benar. Mungkin ada waktunya nggak baik as a human being, pasti ada waktunya sedih dan segala macam. Tapi karena banyak yang pegangan di belakang nggak bisa lama-lama tuh, Ji, bener nggak? Betul. Iya kan? Nah, pemulihannya mesti cepet. Kalau bingung juga harus cepet. Kalau lagi kecewa, lagi khawatir, lagi marah, lagi apapun tuh mesti cepet. Mesti cepet ya. Nah, walaupun bertindaknya nggak harus cepet-cepet. Oh, jadi mengkontrol emosinya tuh nggak bisa. Ibaratnya you can be depressed, you can be sad, anything, tapi nggak bisa kelamaan. Betul, gitu ya. betul. Walaupun decisionnya harus dipikirin matang-matang. Kita sebagai public figure tuh agak-agak membingungkan nih Mel. Kenapa? Ketika misalnya kayak ada kasus kayak kemarin, gue. Orang meminta untuk gue segera klarifikasi gitu. Nggak harus langsung dong. Iya dong, you need time juga kan. Atau sebenarnya nggak klarifikasi juga hak kita dong sebenarnya. Nggak klarifikasi juga hak kita. Tapi lo akhirnya klarifikasi kan? Gue klarifikasi karena semakin lama udah semakin rame. Satu semakin rame, terus udah semakin kemana-mana. Beritanya udah semakin aneh gitu. Jadi gue harus klarifikasi, gue harus memberikan pernyataan bahwa ini nggak benar. Jadi ada hal-hal yang beredar di masyarakat yang harus diluruskan. Betul. Makanya lu memilih untuk klarifikasi. Betul, karena gue kerja sama beberapa brand juga, yang maksudnya kalau misalnya nanti gue nggak, kalau misalnya gue nggak menanggapin ini, dianggap gue tidak serius dan dianggap gue memang benar-benar seperti itu. Melakukan apa yang ibaratnya diberitakan gitu ya. Karena salah satu teman baik gue yang juga sering sekali tertimpa berita-berita viral, teman kita yaitu Vicky Prasetyo, itu pernah memberikan nasihat. Gila nggak? Dia memberikan nasihat sama gue gini, kalau lo pengen matiin satu berita, lo pengen berita ini nggak beredar lagi, cara paling ampuh adalah jangan ditanggepin. Itu adalah cara paling ampuh untuk ibaratnya menghajar supaya matiin satu berita yang lagi viral. Tapi kan kadang-kadang gak selalu seperti itu karena kayak tadi Anji bilang ada brand yang emang kerja sama-sama lo juga gitu yang harus lo beresin juga gitu. Betul, ya kan. Ji, jadi kalau ditanya sekarang musim hidup lo tuh lagi apa sekarang? What kind of season in your life right now? Karena as a status wise kamu sekarang bujang lagi. Bujang dalam arti semi ya? Oh belum ya? Masih on the way? Enggak, nanti dulu nih. Iya. Enggak, nanti musim semi itu musim yang bagus dong. Musimnya musim semi. Tak pikir semi bujang tadi. So you're officially already duda atau? Already duda. Jadi udah ketok nih ya? Udah ketok palu tanggal 18 Juli. Jadi musimnya musim semi. Kenapa lo pilih musim semi? Kenapa nggak musim winter dingin? Karena kan lo duda, lo kan kedinginan sendirian, tarik selimut sendiri, ya kan? Atau kalau kata Wali ini musim duren. Musim duren, ya kan? Kenapa lo musim semi, Bo? Tapi nggak, musim semi itu kan
musim dimana biasanya itu bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan tuh mulai gitu. Tapi sebenarnya ini bukan cuma berlaku karena status gue loh Mel. Tapi maksudnya karena banyak hal. Maksudnya gue juga lagi dalam proses secara musik ya. Maksudnya gue sebagai seorang musisi kan sekarang menjadi musisi indie. Gila, gue gak percaya lo. Kemarin baru denger di podcastnya Dedi gitu. Ternyata lo sekarang sendirian ya. Iya. Keluar dari label gitu. Keluar dari label tapi karena memang kontrak. Udah beres. Kontraknya udah beres. Dan maksudnya nggak ada masalah apa-apa juga. Cuma masalahnya karena gue itu pengen melakukan banyak hal yang ketika di label itu ada boundaries, ada batas gitu. Iya kayak karena misalnya dalam 1 tahun gue cuma bisa ngerilis beberapa single. Sementara gue nih kadang-kadang dalam 1 bulan ini aja gue udah bikin 4 lagu. Very produktif ya lo tuh ya. Kebetulan ya, karena ada studio di rumah, ada semuanya ada semua gitu. Dan studionya bagus banget guys, very proper. Jadi kalau kalian pengen bagusan lihat inilah. Ini kan bukan punya saya Pak. Ini kan kantor. Amin punya lo dong nanti. Amin. Ke tempatnya Anji tuh gue sampai ter-amaze gitu ya. Tapi itu studio itu masih ada ya Anji? Masih ada dan lagi bikin kemarin kan gue ke tempat Dedi kan. Terus gara-gara jadi gini Mel. Gue tuh kan sempat mendem kan. Iya sih jujur, lu tuh sempat gak kelihatan lama sih. Karena gue membangun tempat di gunung. Jadi gue membangun tempat Puntang di gunung, Puntang. Dan sekarang tempat itu udah jalan bagus. Kemarin tahun 2023 aja ada lebih dari 131.000 orang datang ke sana. Bisnisnya udah jalan. Jadi gue sekarang lagi berencana untuk balik lagi ke industri ini. Gitu. Jadi lu tuh sempat lama karena sempat ibarat jadi quote unquote tuh jadi anak Puntang. Jadi orang hutan. Jadi orang hutan. Bukan orang hutan, orang hutan. Orang hutan, bukan anak orang alam lah gitu ya. Tapi honestly gue tahu Puntang dari lu loh. Iya. Postingan lu gitu. Maksudnya kan berarti lu menyuarakan dan orang jadi ibarat tahu sama daerah Puntang gitu. Alhamdulillah sekarang di Puntang sekarang bergeliat sekali bisnisnya, ekonominya. Tanahnya juga naik harganya. Terus bisnis-bisnis di sekeliling situ juga banyak gitu. For sure ngundang Anji tuh ke podcast gue banyak hal yang pengen diomongin. Salah satunya adalah pasti karyanya. Bukan cuma personal life-nya. Tapi boleh dong. Boleh dong. Boleh dong. Secara kan juga gue ngelihat juga Wina juga udah open up gitu ya. Ngobrol di tempatnya. Beberapa podcast lah. Iya ada di sama Feni, ada Bunda Maya. Oh Anda tahu semua. Berarti hubungan masih baik ya. Kan dia ngomong. Oh iya baik. Izin dulu cium tangan lagi jangan perginya. Kalau iya gimana? Hebat dong. Tahu gak? Percaya gak Mel? Amazing. Kita manggilnya masih Yang loh. Wow. Serius loh Ji? Serius. Udah gak menikah masih manggilnya Yang? Iya ya karena memang kebiasaan gitu. Kebiasaan jadi kayak tadi pagi nih sebelum gue berangkat sini dia kirimin. Jadi anak gue lagi main ada salah satu alat olahraga yang dia pakai gitu. Terusnya dia bilang Yang beliin yang sepedanya dong gitu. Sepeda yang buat olahraga itu gitu. Masih minta beliin sama Ayang juga. Dan Ayang juga masih akan beliin. Hebat loh. Iya gue bilang kirim linknya. Itu treadmill belum jarang dipakai gue bilang gitu. Artinya maksudnya obrolannya masih seperti ya partnernya masih oke banget gitu ya. Masih oke banget. Dan memang itu harus kita pertahankan. Jadi maksudnya gini. Sebenarnya ini sama ketika dulu maksudnya ketika gue masuk ke dalam kehidupan Wina. Gitu. Maksudnya itu juga tidak mudah. Karena harus melalui proses verifikasi dulu dan lain-lain gitu ya. Siapa jadi nih anak Duda ini? Lu Duda dong? Enggak dong. Oh lu bujang cuy. Bujang dong. Wina yang udah pernah menikah sama Mas Tama ya. Ya maksudnya kayak kenal dulu sama keluarga. Tapi Anda kan bujang banyak berita. Aduh. Gue tuh ya kan ada bujang banyak berita say. Mel gue tuh ya sebenarnya gue tuh nggak pernah mau tahu diberitain kayak begitu. That's part of the job sih Ji menurut ya, gue. Ya sudahlah. Gitu. Ya sudahlah. Anyway kemarin ada research Ji di Instagram kalau nggak salah. Ternyata ditanyakan gini kepada banyak masyarakat, apa sih dalam hidup ini yang paling membuat kalian menyesal? You know what come up first? Jawaban paling nomor atas adalah pernikahan. Oh ya? Gila, 80% itu bilang bahwa pernikahan itu membuat banyak orang tuh merasa menyesal. Either mereka masih dalam pernikahannya atau mereka sudah keluar dari pernikahannya. Gila berani banget kalau dia masih dalam pernikahan terus banyak dia loh. Serius. Oh, tapi mungkin dia itu kan cuma bilang. Kan nggak ketahuan kan. Tapi mungkin mereka dalam hati they feel suffer. Kan banyak ya. Gua enggak sih. Lo enggak? Gua enggak. You don't feel suffer in your marriage, tapi you finally got out from the marriage. Karena apapun itu buat gue, maksudnya kita fokusnya bukan ke
penyesalan, kesedihan, kegalauan atau apapun, tapi ke pelajarannya kalau menurut gue. Gitu. Pelajarannya ya banyak banget. Dan gue tidak menyesali itu. Gak ada penyesalan karena apa? Karena ada anak-anak yang lahir ya, Ji. Kalau misalnya gak ada pertemuan Anji dan Winda, ya gak akan ada anak-anak Saga sama Sigra. Gak akan ada dua manusia ini. Betul. Gitu ya kan. Benar. So there is no regret. No. Tapi kalau gue boleh tanya sama lu tuh nikah cukup lama loh, Ji? 12 tahun ya. Wow. Gue 14 tahun, Anji 12 tahun. Gue juga, iya. Tapi masih jalan. Yang tawa loh. Ya bagus lah. Alhamdulillah bagus lah. Ya tapi kan, coba gue tanya sama lo. Siapa kita yang udah menikah cukup lama, more than 10 years, Anji. Menurut kita memang pernikahan itu tidak mudah ya? Pastinya. Iya gak sih? Makanya sekarang kita kalau misalnya muda gue gak akan berpisah dong. Ya saya juga gak akan ada berita kalau begitu ya kan. Makanya kita menyadari bahwa kenapa dibilang waktu kita zaman peak tuh pernikahan itu adalah ibadah kita sama Tuhan. Iya. Because it's hard, right? Yes, betul. Apa yang buat lu yang paling berat tuh apa sih, Ji? Apanya nih? Karena kan gini, kalau artis cerai, biasanya yang selalu dihajar netizen pertama selingkuh. Malah kan gak selalu, benar gak? Gak selalu ada orang ketiga. Betul. KDRT digebukin nih, atau ini ekonomi. Yes. Kerja mau kondo, ceweknya males kerja whatsoever. Enggak tiga-tiganya. Belum tentu, right? Gue sih enggak tiga-tiganya. Oke, gue gak akan tanya on detail kenapa, karena I don't think it's fair untuk Winda juga, karena Winda gak di sini gitu ya. Tapi yang paling berat kalau lu pribadi itu sampai lu akhirnya obviously gave up dalam pernikahan lu, apa dalam pernikahan yang paling berat? Apa ya? Agak uang banyak. Alhamdulillah. Istri cantik. Ya. Anak-anak sehat. Ya walaupun Anji tadi bilang Sigra autism. Tapi itu oke. Tapi udah maksudnya progresnya banyak. Progresnya sangat bagus gitu. Gue agak sulit ngomong ya. Maksudnya tapi yang jelas sih komunikasi kami gitu. Terus kayak apa ya? Mungkin karena kami sama-sama alpha kali. Gitu ya. Mungkin. Iya. Mungkin. Could be. Ya, kemungkinan sih itu. Maksudnya karena sama-sama alpha jadi komunikasinya kita suka bertabrakan gitu. Ya lebih ke kayak gitu sih Mel. Maksudnya gue juga nggak akan membicarakan hal ini secara detail karena kita berdua kami berdua udah berjanji bahwa maksudnya kita tidak akan membicarakan tentang detail penyebabnya apa gitu. Yang penting kami komitmen untuk baik-baik gitu. Karena biar bagaimanapun ya gini, maksudnya waktu di awal tuh kita bersemangat untuk saling membahagiakan gitu. Ketika berpisah pun ya harusnya juga tetap bukan saling menyakiti atau saling menjelekkan. Tapi juga ya tetap berusaha saling membahagiakan dengan cara yang baru gitu. Walaupun jodohnya ternyata berakhir di usia 12 tahun pernikahan 12 gitu tahun pernikahan. Ada yang bilang, Ji, bahwa pada saat menikah kan kita tuh kadang-kadang cocok karena vibe-nya sama. Ya dong nih, dua manusia kan jumpa kalau vibe energi yang gak sama gak akan attract each other gitu. Of course appearance tuh penting, tipe apalah segala macam, kompatibel lah. Tapi ternyata dalam perjalanannya kan Winda keluar dari kerja ya, gue sempat nonton podcast. Wina keluar dari. Winda atau Wina sih, sorry. Jadi sebenarnya gini, namanya Wina, tapi kami panggilnya Minda. Minda. Jadi kalau digabungin jadi Winda. Orang suka salah juga tuh. Lu mungkin bisa kasih tau gue kalau gue udah salah di pertama, lu diemin gue. Kayak gue tuh mau nyebur, terus lu diem aja, dikaprok-kaprok. Nggak enak dong ngasih tahu. Gue suka tahu Manji, lu kan. Iya. Karena gini. Banyak orang juga yang salah manggil gue dengan Angie. Dan kadang-kadang gue juga ya udah gitu. Ya udahlah ya gitu. Iya. Nggak Manji sama Minda. Manji dan Minda. Itu anak-anak manggilnya gitu. Iya. Oke. Pada saat dia menikah kan akhirnya dia keluar dari pekerjaan. Yang gue dengar di podcast juga sebenarnya pekerjaannya udah bagus. Apakah benar suami istri itu pada saat menikah cukup lama, akhirnya sometimes they growing apart karena kayak Anji mungkin kan lo cukup successful tuh Ji, bisa dikatakan lo salah satu solois yang cukup sukses lah. Lo sibuk mengejar karir lo. And then Winda, wajar ya Winda. What the fuck is Winda? And then Minda, ternyata kan stick di rumah sama anak-anak. By choice juga pilihan kalian berdua gitu. Betul. Ya. Apakah pada akhirnya growing apart in the different direction? Bukan gitu sih sebenarnya. Enggak ya? Enggak. Ya salah satunya sebenarnya karena waktu gue juga sih Mel.
gitu. Ya pokoknya sebenarnya apapun yang terjadi dalam hal ini itu salah gue gitu, salah gue. Minda keluar dari pekerjaannya itu bukan gue yang minta. Oh, bukan lu yang minta. Bukan gue yang minta, tapi waktu itu jadi jadi gini nih. Ketika menikah tuh memang gue itu lagi dalam tahap masih berjuang tuh. Waktu itu kan masih berjuang, belum seperti sekarang. Pendapatannya juga belum seperti sekarang gitu. Dan juga akhirnya kan dan waktu itu Minda juga kan masih bagus. Dia lagi jadi direktur utama loh. Wow. Di satu perusahaan itu. Di Ruth Cenah Diana. Iya, CEO. Wow. Iya. Dengan karir yang baik. Tapi karena kan waktu itu kan jadi kan ada anak-anak kan, anak-anak dan dia ngerasa kayak dia bilang aku ngerasa sedih nih, maksudnya waktu sama anak-anak kurang karena berangkat pagi, pulangnya malam kan waktu itu juga belum ada jalan tol kayak sekarang ke Cibubur. Jadi macet sampai rumah jam 10. Anak-anak udah harus tidur. Jadi komunikasinya sangat sedikit. Jadi terus gue bilang ya udah. Gue bilang ya udah kalau misalnya mau kayak begitu, kamu mau di rumah gitu. Iya, tapi kan sayang ya. Maksudnya sayang pendapatannya, sayang karirnya. Terus gue bilang kalau untuk karir terserah pilihan kamu seperti apa. Kamu juga bisa bekerja di rumah yang bisa mungkin deket dengan anak-anak gitu. Kalau soal uang, gue bilang ya udah gue gantiin. Wow. Gue gantiin gaji lo ketika bekerja, tapi semampu gue ya gitu. Makanya Bapak empot-empotan tuh kayaknya ya. Kenapa? Empot-empotan Bapak ya. Makanya kemana-mana ya. Kemana-mana Bapak. Ke YouTube lah, nggak apa. Biar kata COVID juga tetap aja tuh kan berjuang ini ono. Karena ya memang ya you as a man take responsibility dong. Harus ya. Dan maksudnya gue memahami perasaan Minda sebagai seorang ibu yang pengen deket sama anak-anaknya gitu kan. Sebenarnya dia juga kayaknya pengennya di rumah gitu. Tapi kan juga pengen punya duit gitu kan. Jadi ya gue mencoba untuk memenuhi itu. Dan lagi pula kalau misalnya ini nggak berlaku buat yang lain ya. Ini buat kami aja ya. Maksudnya gue nggak mau menyalahkan orang lain gitu. Maksudnya ketika kami berdua bekerja, anak-anak kan jadi sedikit ketemu orang tuanya. Pasti dong. Gitu. Jadi gue bilang ya udah nggak apa-apa, kamu di rumah. Aku serahkan semua pendidikan anak-anak dan lain-lain sama kamu, aku yang bekerja gitu. Wow. Jadi gue yang banyak keluar kota, kadang gue 20 hari. Gak pulang-pulang tuh. Iya, tapi gak selalu ya. Maksudnya kalau 20 hari itu kalau tur. Iya. Wow. Godaannya banyak gak lo? Apaan tuh? Godaan. Bukan gobanan ya, godaan. Godaan banyak. Karena gini. Yang gue denger nih misalnya gue di luar kota nge-MC itu biasanya kalau misalnya ada anak band atau ada penyanyi bukan mereka yang minta juga tapi kadang-kadang kayak ada aja yang mungkin misalnya ya cewek perempuan karena kan ngefans segitu apalagi lagu-lagunya Anji itu kan benar-benar lagu-lagu cinta gitu. So Temptation, was it hard for you to resist? Ya pasti dong. Susah. Iya enggak, maksudnya banyak pasti. Banyak. Iya. Tapi sulit nggak untuk saying no, meaning tahu lu jauh sekian lama nih waktu sama keluarga? Ya harus bisa, gitu, harus bisa. Maka tadi lu bilang bahwa this divorce, perceraian ini bukan karena ada bukan. orang ketiga. Bukan. Oke. Sekarang kondisinya kayak apa Ji di rumah? Di rumah. Gitu. Kan ini masih musim baru nih buat Minda juga, buat kids. Serius banget nontonnya sampai pada gak break kedip. Break dulu sebentar, sama kayak aku nih lagi break sejenak on my me time. Kalau lagi gak podcast, lagi gak nge-MC, pokoknya hashtag mak-mak pejuang cuan halal. So this is my me time. Aku spill ya, me time aku bersama dengan my favorite Atlas. Let's go. Sekarang sebelum balik lagi nonton podcast aku, temenin aku sebentar yuk. Sambil kita ngatlas, duduk-duduk santai dan nonton dulu. Sini, temenin aku sebentar aja. Let's go. Aku emak-emak pejuang cuan halal. Biasanya kalau lagi gak kerja, santai di rumah, ini adalah me time terbaik aku. Sambil ngatlas, biasanya
aku tuh suka banget ngecek nonton lagi podcast aku. Kadang-kadang ketawa-ketawa ya ngelihat interview yang pernah aku lakuin sama banyak banget nih narasumber, bintang tamunya. Ada yang kacau-kacau, ada yang seru-seru, ada yang serius, pokoknya macem-macem deh. Udah banyak banget nih guys bintang tamu yang udah pernah ngobrol heart to heart di podcast aku. By the way, tulis di kolom komen kalian pengen aku ajak bintang tamu siapa berikutnya untuk podcast aku. Nah, ini adalah salah satu spot di apartemen aku yang aku suka banget, sambil menikmati senja, sambil ngeliat ke bawah tuh, orang-orang lagi kena macet. Aku melepas penat tentunya bersama dengan Atlas. Jangan lupa ya sambil nonton podcast aku, balik lagi bentar lagi, nontonnya serius guys. Jangan lupa di like, comment, and don't forget to subscribe. Alright, lepas penat bersama Atlas. Gitu. Hampir gak ada yang berubah Mel. Wow. Hampir gak ada yang berubah. Jadi yang seperti yang pernah gue bilang juga deh. Keuntungannya, quote on quote ya, keuntungannya dari keadaan kami ini adalah gue tuh bukan yang setiap hari di rumah. Iya dong. Iya. Gue kadang-kadang pergi 5 hari, 3 hari, seminggu, bahkan pernah 20 hari gue bilang. Nah, anak-anak jadi memang sudah terbiasa dengan ketidakberadaan gue di rumah gitu. Jadi kalau sekarang dan kebetulan rumah gue deket sama rumah anak-anak, rumah Minda. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi nih, gue sebelum kesini gue ke rumah dulu. Oh, ke rumah, anak dulu, ketemu anak-anak, makan dulu, makan bareng apa segala macam. Nanti juga misalnya balik dari sini kalau misalnya nggak ada kerjaan lagi, mampir tuh. Iya ke rumah. Bahkan tidur sama anak-anak dulu, nidurin anak-anak segala macam, baru gue nanti keluar. Kalau udah divorce tuh gimana sih Ji? Coba ceritain, dia penasaran gitu. Kan maksudnya divorce-nya bukan yang divorce yang kasar lah. Maksudnya ibaratnya baik-baik banget gitu ya. Sangat kan baik. ada yang damai ya. Sebenarnya kalau dibilang baik-baik ya nggak mungkin pisah dong kalau misalnya baik-baik, tapi berdamai. Peace ya, in peace gitu peace, Oke, berdua-duanya maksudnya ya udahlah emang jodoh kita segini. You guys doing it in peace gitu. Which is menurut gue hebat karena tidak semua pasangan mampu ya. Terlepas dari benar atau salah, kan keadaan tiap pasangan beda-beda. Iya, tidak ada yang benar dari perceraian pastinya. Tapi ketika memang ini harus terjadi, ya bagaimana diambil langkah yang menurut kami itu paling baik untuk semuanya gitu. Kalau lo misalnya ke rumahnya anak-anak sama Minda gitu, kan lo anak-anak tahu dong. Kalian udah tahu kecuali Sigra ya. Karena Sigra kan belum mengerti, kan dia autism juga, dia nggak ngerti. Yang penting pokoknya buat dia, gue datang peluk-peluk, main. Manggilnya apa, Papa atau? Kalau khusus Sigra manggil gue papi. Jadi memang gue tuh lucu sih. Jadi Salva, Sultan, Saga manggilnya Manji. Sigra manggilnya papi. Leticia manggilnya papa. Papa, iya. Kemarin habis podcast sama Leticia juga. Nanti gue akan tanya lo, Bo, anak lo itu Bo, best. I mean all best, I'm sure. Karena lo you're genius in music and stuff. Tapi kan gue gak pernah ketemu ya Bo, sama anak perempuanmu di Bali itu ya Leticia. Gue ngeliat kan cuma ya zaman dulu di infotainment. Bo, gila, air mata gue ngembeng cuy. Udah gede ya? Udah gede, terus how the way she talks Bo. Dia bisa justru nenangin mamahnya. And then dia kirim message juga, belum keluar si podcast, kirim pesan buat kamu juga gitu. Pinter banget anak itu loh, luar biasa. Ya memang ya syukurnya memang mamanya dan papanya di sana, Dimas itu kita bisa bekerja sama dengan baik gitu. Kita udah berdamai banget gitu. Dan hubungannya udah asik ya. Udah asik. Lo sama Dimas juga kayaknya seru juga gitu ya kan? Seru kok. Orang maksudnya kalau ada apa dia juga telepon gue, kita chat, kita brabro begitu. Karena Dimas juga anak baik sih, teman gue dari radio dari zaman peak. Dulu dia radio ya. MTV Tracks zaman dulu kan. Nah, kalau di rumah nih Ji, makan rame-rame sama Manji, sama Papi gitu. Terus abis itu lo pulang cipika-cipiki, agak aneh nggak kalau tidurnya bini lo, mantan bini masuk ke kamar, terus lo pulang gitu. Masih aneh gak sih Ji? Jadi gini. Jadi gini, sebenarnya sebelum masa-masa. Jadi gini 2 kali loh, jadi gini. Karena sambil mikir kan, ini gue omongin apa enggak, tapi maksudnya ya karena memang udah terjadi ya. Jadi sebelumnya juga kami udah mengalami masa ini gitu. Maksudnya
Maksudnya memang gue terbiasa tidur di atas, Minda di bawah sama anak-anak gitu. Kan kebetulan Salva Sultan kan ke Australia kan, sekolah di sana. Jadi Saga Sigra nemenin. Gue biasa memang di atas. Jadi memang udah terbiasa gue tidak tidur bareng. Jadi tapi kalau dulu tuh jatuhnya sedih ya, karena kan masih suami istri ya. Tapi keadaan itu memang kayak biasa. Anak-anak terbiasa. Kadang-kadang gue suka tidur di situ juga. So, I mean for you. Waktu masih menikah ya. Beda kalau sekarang dong. Enggak, karena memang kamarnya dingin banget sih. Loh, kalau dingin bukannya anaknya kemulan? Dingin banget gitu. Dingin banget terus jadi kan kayak apa namanya? Ya gue gak kuat gitu. Mungkin jadi gue tidur di atas. Yang dingin bukan AC-nya, hatinya. Enggak gitu. Tapi kalau sekarang kan obviously ya mau udah divorce ya nggak boleh dong. Emang harus pisah kamar kan gitu. Betul. Jadi you guys tapi sebenarnya gini, gue tetap diizinkan datang kapanpun. Anytime. Bahkan kan pakai sidik jari kan. Gue tetap bisa buka pintu kapanpun gitu. Karena dan perjanjian kita tuh berdua adalah bahwa rumah itu tidak akan pernah boleh dimasukin oleh kita nyebutnya genderuwo sama kuntilanak. Jadi kalau laki pacarnya genderuwo, kalau cewek kuntilanak. Maksudnya rumah itu memang tidak boleh dimasukin sama siapapun. Jadi it's just Manji, Minda, and the kids. And the kids. Forever. Kecuali nanti kalau ada yang memang udah serius kali ya, Ji. Atau enggak tetap so far sih kita memang tidak mau itu. Gitu. So appreciate each other ya. Iya. Okay. Who came up first with the word divorce? Was it you? Gue nggak bisa ngomongin ini sih. Gue nggak bisa ngomongin ini. Yang jelas ini. Ini adalah hasil obrolan kami berdua. Panjang. Hasil obrolan panjang. Nah makanya ketika waktu itu banyak banget orang yang ngata-ngatain gue, maksudnya kayak kasus kemarin. Bahkan sebelumnya kan maksudnya kan sempat keluar berita bahwa gue digugat cerai. Gitu. Nah sebenarnya itu pilihannya adalah maksudnya waktu itu ya kita tuh udah membicarakan ini gitu. Tapi kan harus ada yang gugat. Betul dong. Ya, betul. Harus ada yang gugat. Jadi cerai dong. Iya dong, kalau nggak cerai dong gimana gitu. Jadi ya maksudnya ya lebih baik Wina yang menggugat. Oke. Dibandingkan gue. Loh kalau misalnya gue yang menggugat, itu kebayang dong. Maksudnya nanti kenapa nih? Ya. Gitu. Nanti ada apa nih cewek ini kenapa? Kalau maksudnya ketika itu datangnya ke gue, ya udahlah gue juga udah biasa dikata-katain orang gitu. Macam-macam juga ya. Iya. Sering juga. Maksudnya gitu. udah hal biasa. Gue juga kadang di Instagram lah, di Twitter lah zaman dulu, ya sudahlah gitu. Jadi cuma memang itu adalah hasil pembicaraan kami berdua gitu. Diskusi, ya apa nih? Dan panjang Mel. Panjang ya pasti sih gue. Panjang Mel, maksudnya ini tuh bukan keputusan yang kilat. Ya sure lah. Bukan keputusan yang tergesa-gesa, bukan, karena kalau tergesa-gesa tidak akan seperti ini loh Mel. Gak akan bisa in peace ya berdua ya. Nggak akan, karena waktu ketika membicarakan itu juga kami juga melewati masa-masa yang masa-masa yang diem-dieman, masa-masa yang kaku, nangis, ribut gitu. Kita juga nggak super itu juga. Sure lah, benar. Kita bukan manusia super juga, tapi kan kami tidak menunjukkan itu, gitu. Bagaimanapun kami tetap berkomitmen bahwa kami baik-baik aja, gitu. Sampai akhirnya ketika keluar keputusan ini memang udah dipikirkan dengan matang. Gitu. Banyak cara nggak yang udah dilakuin untuk menyelamatkan kemarin pernikahan? As for me kan kemarin juga sempat mengalami. Kita ke konsultan pernikahan, we went to the priest, to the pastor gitu. Manji sama Minda juga ada upaya juga. Keluarga. Maksudnya ke kedua orang tua, ya pokoknya ke abang-abang, ke adik gitu, ke anak-anak, sampai anak-anak sih yang terakhir ya. Maksudnya di lingkungan. Iya. Jadi sebelum itu kita udah ngomong, gue juga udah ngomong ke mereka. Tapi kami berdua menunjukkan bahwa kami akan baik-baik saja gitu. Yang tadinya kedua orang tua juga yang kan ya mana ada orang tua yang mengizinkan gitu kan. Iya dong. Tapi sampai akhirnya ngelihat kami oh bisa begini ya ternyata gitu. Akhirnya ya udah pokoknya yang penting tetap
damai, tetap ini, tetap rukun sebagai keluarga, bla 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 bla, dan ya udah ya kami tunjukkan itu. Iya, Gitu. iya. Tahunan, Mel. Ini bukan keputusan tergesa-gesa gitu. Jadi ini tahunan, dan Minda juga selalu menulis kok di Instagram media, di story gitu, bahwa komunikasi dan hubungan kami jadi terasa lebih akrab, terasa lebih nyaman, lebih seru setelah sekarang. Gitu. Bercanda-bercandanya, apanya. Karena mungkin gini ya Mel, maksudnya kalau dulu tuh ada batas, nggak ada batas gitu. Nggak ada batas yang, jadi maksudnya gue melakukan ini bisa diprotes. Dia melakukan ini bisa gue protes. Padahal itu kadang-kadang hal-hal yang sangat privacy, hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan masing-masing gitu. Tapi karena ya udah lu milikku gitu. Lu adalah milik gue, jadi lu nggak boleh begini gitu. Begitupun pokoknya kedua pihak begitu gitu. Jadi tapi ketika sudah bercerai, itu kan ada batasnya. Iya dong, ada batasnya. Misalnya katakanlah gue pulang malam deh, gitu. Gue pulang malam deh, gue hobi ke alam gitu, misalnya. Atau Wina suka banget ke salon, mungkin jadi lebih menyenangkan gitu. Untuk kami ya, Sekali lagi ini gue nggak bicara secara general, secara global, tapi ini untuk kami. Dan juga tidak menjustifikasi bahwa lebih enak, lebih gampang perceraian gitu. Takutnya kan orang bilang, oh kalau gitu, kalau lebih enak cerai aja. Enggak gitu ya. Tapi ini for Manji and for Minda gitu ya. Enggak begitu. Karena memang untuk Manji dan Minda kebetulan lebih enak sekarang gitu. Hubungannya, interaksinya. Gitu. Dan baru semalam. Jadi kan kita lagi ngobrol-ngobrol kan. Sebelumnya juga ada teman-temannya Minda di rumah. Ya itu ketika gue datang mereka bercanda-bercanda ngerekam gue semua gitu. Ngerekamin di story-storyin gitu. Terus kata Minda ada penyanyi nih datang nih ke rumah saya gitu. Terus nyanyi dong gitu. Nah semalam kita bertiga tuh. Si Sigra udah tidur, tinggal Saga, gue sama Minda gitu. Terus udah lagi ngobrol-ngobrol, terus Minda nanya ke Saga, Gah gimana Gah? Manji dan Minda bercerai, Saga ngerasa gimana? Gak ada apa-apa katanya. Karena dua-duanya masih hadir. Iya, dan maksudnya kami bercanda Mel, kami nonton bareng, kami makan bareng gitu. Nah ada pertanyaan dari orang, kalau nanti punya pasangan baru masing-masing, apakah itu akan tetap terjadi? Harus. Kalau misalnya enggak ya kami tidak akan terima pasangan baru. Karena kan ini ada kepala-kepala baru yang masuk nih Ji. Artinya ada adaptasi baru nih. Ya gini, maksudnya kalau katakanlah misalnya ngelarang ketemu karena cemburu gitu. Ribet deh. Ya nggak usah gitu. Cari yang gampang deh pokoknya sekarang. Ya maksudnya karena ini memang bukan untuk segera mencari pasangan baru gitu. Tapi kita mencari formula hubungan yang lebih baik antara kami gitu. Sebagai keluarga gitu. Bagaimanapun gue juga pernah menulis. Gue pernah menulis di Instagram, ada 2 orang perempuan yang tidak mungkin saya tinggalkan. Yaitu? Sila dan Wina. Wow. Ya selain ibu-ibu ya, ibu-ibu kami ya gitu. Maksudnya ada 2 orang perempuan yang tidak akan kami tinggalkan gitu. Yang gue tinggalkan. Ya Sila dan Wina. Kenapa? Karena akan selalu berkaitan. Dan harus baik hubungannya. Kenapa? Kalau nggak baik ya nanti ada anak-anak juga. Nggak enak kan. Mau komunikasi tentang sekolah anak, tentang ini, belum tentang transferan, tentang apa gitu. Ribet jadinya malah. Ribet kan. Karena gitu. kan ada butuh orang di tengah gitu loh. Iya. Middle person kan jadi ribet. Ngomong ke sini, ini ngomong ke sini, repot gitu. Iya, ya kebayang dong kalau misalnya punya pasangan baru, terus pasangan barunya ribet. Iya. Mendingan gak usah gitu. Kami sih sudah berkomitmen begitu ya. Mudah-mudahan akan selalu gitu ya. At least you guys doing it for the kids. Ya mungkin panggilannya agak berubah kali ya. Yang lagi ya. Tapi jadi say. Di salon kali. Say cuci dulu ya say. Sorry nih Ji, tapi ini titipan pertanyaan netizen banyak sekali. Karena kan wise memang berdekatan. Gosip lu berselingkuh dan lu bercerai tiba-tiba. Which is tadinya kan Manji dan Minda ini what a
There's no such perfect family. Tapi kan keluarga yang bahagia gitu loh. Karena memang you guys memilih untuk tidak go public dengan hal-hal yang nggak enak dalam rumah tangga. Which is menurut gue good. Buat apa? Ya kan? Mereka akan bantu juga. Enggak gini loh. Ini satu hal. Ini lo mau nanya tapi maksudnya ini kita ngomongin yang barusan itu ya. Waktunya aja berdekatan. Enggak yang jadi gini. Kalau misalnya kita ribut, Mel, itu ego pribadi aja. Gitu. Mungkin entah gue yang menang atau dia yang menang. Misalnya kita saling menjelekan, kami saling menjelekan gitu. Akan ada yang menang salah satu pihak. Tapi yang kalah pasti anak-anak. Iya dong. Ya menang apa sih? Kalah jadi arang, menang jadi abu gitu-gitu. Istilahnya gitu. Nah, tadi pertanyaan lo adalah apa ini momennya berdekatan? Berdekatan banget tuh. Ya wajar aja sih sebenarnya menurut gue. Netizen, your friends atau your haters. Karena Anji juga ada hatersnya. As much as fansnya juga banyak. Pastilah ya. Pasti. Pasti bertanya. Jadi lu sebenarnya selingkuh apa enggak, Ji? Enggak. Firm and loud. You answer it. Dan lu bercerai nggak ada hubungannya dengan isu perselingkuhan. Jelas enggak dong. Kalau misalnya itu udah jelas enggak. Jadi maksudnya kalau ada yang menghubung-hubungkan itu udah gue sangat bisa bilang bahwa sangat tidak. Kan gue bilang gue udah bertahun-tahun. Lalu dengan ini yang bekerja sama dengan gue baru kenal 26 April. This year. Iya. Gue udah bertahun-tahun melaluinya. Jadi makanya lo lihat aja Minda baik-baik aja. Maksudnya no issue tentang itu gitu. Kalau ada emang misalnya kasus itu nggak akan mau dia ngomong sama lo kan? Nggak akan pasti dong Mel. Dan apalagi kan gini Mel, urus perceraian itu kan tidak cepat ya. Gak tahu sih Ji. Jangan lo anjing gue, jangan lo tanya gue. Kalau gue bilang, iya Ji, lah kok gue tahu? Gue itu sebenarnya jebakan tuh Mel. Pancingan bro. Iya pinter ya. Gue tahan-tahan Pantesan nih. Pantesan. Enggak. Jadi proses perceraian itu buat yang belum tahu itu tidak cepat. I see. Bisa berbulan-bulan. Bahkan ketika kami yang memang sudah yang prosesnya lancar karena kami sudah membuat perjanjian semuanya Mel. Jadi itu gue sama Minda udah bikin perjanjian semuanya secara tertulis. Jadi ketika ketemu sama mediatornya itu udah lebih gampang lah ya. Iya udah nggak ada yang bertentangan gitu. Nah nggak mungkin kalau misalnya kasus ini itu penyebab dari perceraian ini nggak mungkin gitu. Karena you mention it's been a while. Udah bertahun-tahun cuma emang you guys keep it only for yourself aja gitu. Iya, nyokap, keluarga udah tahu dan teman sahabat dekat kami juga udah tahu. Jadi ada masa-masa itu Ji, lu manggung nyanyi lagu cinta, tapi hati lu sendiri tuh lagi galau, nyaman dan galau. Iya, makanya kadang-kadang sebenarnya gue suka berkaca-kaca sendiri kalau di atas panggung. Apalagi kalau lagi nyanyiin lagu gue yang dibawain Judika. Putus atau terus. Aduh. Itu tuh. That's your song? Iya. Oh my God, I hate that song. Lagu itu tuh goks loh, Bo. Gue kalau lagi nyanyi itu kadang suka kayak aduh gitu kayak. Sorry, itu lagu lo ciptakan based on what Enggak. Gue waktu itu lagi nonton film di pesawat. Karena lagu itu bener-bener kayak orang yang galau kan. Ini kita gimana nih? What we should do? Apakah kita harus putus, lanjutin, tapi nggak enak banget nih kayak gini, atau terus gitu? Oke. Wow. Jadi ada masa-masanya lu juga berkaca-kaca. Ada lah Mel. Iya, tapi dibayar harus happy, harus cheerful. Harus dong. Ya kan lu juga pasti sering ngerasain. Gak pernah gitu. Gue manji. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak pernah gue. Gak mungkin lu gak pernah sedih, gak mungkin. Gue happy mulu Ji. Kelihatan tuh. Masa? Kelihatan banget bohongnya ya, Bo. Jadi karena kan lagu-lagu cinta gitu ya. Betul. Ya itulah dia sebenarnya Kenapa kayak lagu Putus atau Terus itu atau misalnya Berpisah Itu Mudah yang dibawain Rizky Febian itu nggak gue nyanyiin sendiri karena konsepnya saat itu adalah gue memang ke arah wedding. Gitu. Jadi gue memang memproduksi lagu-lagu yang memang lagu cinta gitu. Cuma memang kalau sekarang nih jadi lebih luas aja gue memproduksi lagu-lagunya temanya gitu. Secara karir kan tadi gue sempat mention bahwa Anji tuh salah satu solois yang udahlah karirnya bagus,
off airnya lancar. Alhamdulillah. And then you said ada waktu-waktu sampai 20 hari pernah gue tuh gak pulang sama sekali. Iya. Apakah akhirnya ini menjadi harga yang harus dibayar karena karir yang begitu cemerlang juga, Ji? Ya, jadi tentang ini ada 2 poin penting ya. Maksudnya yang pertama adalah kadang-kadang seorang bapak itu sebenarnya pengen banget di rumah ngabisin waktu sama keluarga, sama anak-anak. Ya pengen banget. Gue tuh family man. Gue tuh yang suka banget di rumah. Gue tuh jarang keluar sebenarnya kalau lagi nggak ada kerjaan. Gitu. Tapi gue harus gitu. Tapi gue harus bekerja. Apalagi kan gue menghidupi banyak orang gitu. Bukan cuma keluarga. Bukan cuma keluarga doang gitu. Tim, keluarganya dan lain-lain gitu. Terus yang kedua adalah, jadi waktu itu Minda pernah protes sih sama gue. Maksudnya kayak, kamu terlalu banyak bekerja gitu. Maksudnya waktu untuk kami dikit gitu. Terus ya pokoknya ya biasa lah. Maksudnya pasangan, bagaimana sih pasangan ngomong, umumnya lah ya. Umumnya ngomong ke pasangannya gitu. Nah, kalau saat itu gue menanggapinya dengan keras, Mel, kayak gue kan kerja buat lu gitu. Gue kerja buat kalian, buat keluarga. Udahlah, mungkin akan ribut besar. Apa lo jawab? Tapi waktu itu gue menjawab begini, gue harus melakukan ini saat ini gitu. Dan kamu bayangin, kamu tidak menerima kehadiranku, anak-anak tidak menerima kehadiranku. Kamu tidak menerima kehadiranku di rumah selama berhari-hari gitu. Tapi kamu dengan anak-anak, kamu di rumah. Sementara aku tidak bertemu kalian. Aku tidak dengan anak-anak, aku sendirian, aku sama tim dan lain-lain. Walaupun sama orang-orang dekat, tapi tetap aja bagaimanapun gue yang lebih sedih tahu gitu. Jadi ini pesan untuk istri-istri ya. Istri-istri pasangan yang sering ditinggalin suaminya atau pasangan lakinya. Berhari-hari karena sibuk gitu. Benar-benar sibuk ya, dengan catatan benar-benar sibuk. Coba pahami perasaan mereka juga gitu. Kadang-kadang kan gue kadang juga sering nangis, Mel. Kalau di hotel lagi jauh anak-anak. Dan gue kan kalau di hotel tuh gue di luar kota gue lebih sering di kamar aja. Oh, males ya jalan-jalan. Maksudnya ya baca, ya nonton, ya main gitar gitu dan lain-lain gitu. Jadi maksud gue, kami sebagai cowok juga kangen tahu gitu. Pengen banget di rumah. Kangen sama anak-anak ya. Iya, pengen banget. Gue juga nggak pengen ngelewatin masa-masa anak gue, masa kecil anak gue. Tapi untungnya untungnya Minda adalah istri yang sangat kooperatif untuk masalah memberitakan, ngasih tahu, updating itu oke sih. Best lah ya pokoknya dia dalam hal itu ya. Dalam hal itu dia oke. Rindu sama anak-anak karena jauh. Sama ibunya rindu gak? Soalnya katanya kalau udah nikah lama gitu, sama anaknya rindu. Nah itu kadang-kadang segesekan sama suami istri. Duh, lu gimana? Rindu banget dong. Rindu banget ya? Ya dong. iyalah sama. Pret lo. Ya namanya juga rumah tangga ya Ji, ada up and down-nya lah pasti ya kan. Tapi ya iya sih maksudnya lo memang gak banyak ya public figure yang akhirnya karirnya bener-bener cemerlang, rumah tangga juga bisa jalan. Kadang-kadang ya memang ada harga yang harus dibayar, sacrifice, walaupun tidak disengaja ya Ji. Maksudnya for sure lah, kalau disuruh milih duit sama keluarga, for sure kita akan milih keluarga. Betul, gitu ya kan? Iya dong. Cuma kan ya sometimes life it is what it is. Ya makanya makanya gue juga bilang sama tim gitu. Gue akan mengurangi kerjaan. Oh lo ngomong ke maksudnya yang keluar kota. Jadi gue akan berusaha untuk berbisnis yang gue tetap bisa stay di Jakarta. di tempat yang sama sama anak-anak gue gitu. Yang deket, yang gue masih bisa datang terus gue kerja, datang gue kerja gitu. Tapi maksudnya masih tetap di kota yang sama gitu. Kalau ke dua anak yang dari Mas Tama gimana tuh Ji? Karena kan udah besar-besar, udah bujang semua. And then kan there was time, ya pasti mereka melihat
mamahnya biar bagaimanapun juga kan akhirnya berpisah lagi nih gitu. Dan kan pasti at that time waktu nikah sama Manji, mereka punya harapan nih. Ibaratnya walaupun ada Mas Tama sebagai ayah kandung tetap yang tidak akan pernah bisa berubah. Tapi kan ada harapan bahwa mama Minda sama Manji ini forever lah gitu loh. Justru yang lebih susah adalah ngasih pengertian ke Saga. Yang kecil? Iya dong. Oh. Kalau yang gede-gede mereka udah lebih mengerti dan maksudnya bisa diajak ngobrol dari hati ke hati. Mereka udah sangat dewasa loh. Maksudnya mereka bersekolah di Australia itu mengubah cara pikir mereka, cara pandang mereka jadi lebih open mind, mereka jadi jauh lebih dewasa sekarang dan akhirnya gue ngobrol sama mereka, gue ketemu sama mereka berdua gitu, ngobrol dan gue bilang kami akan berpisah gitu, tapi gue berjanji sama mereka bahwa gue tidak akan bikin Minda susah. Yang pertama janjinya adalah kami akan damai, keadaannya akan tetap seperti ini. Cuma Manji juga tidak akan membuat Minda susah financially. Terutama financially ya. Ya, karena itu penting. Itu penting. Maksudnya kan anak-anak juga pasti mikir ya. Iya, gimana nih? Gimana nih dan tapi anak-anak juga melihat pembuktiannya. Kayak Salva kan di rumah orang sampai Salva juga pernah komentar kan waktu itu kan orang-orang kan pada aduh kenapa sih bla 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 ada yang nangis-nangis. Kata Salva, "Kakak di rumah ngelihat Manji Minda biasa aja gitu." Karena memang biasa aja gitu. Jadi mereka menerima dengan baik gitu. Tapi lo ada perasaan nyesel, maksudnya penyesalan bahwa tidak bisa menjadi yang terakhir buat Mindanya gitu? Ya pastinya gue yang bersalah di sini. Maksudnya gue yang bersalah. Maksudnya karena sebagai kepala keluarga gue tidak bisa menjaga keutuhan keluarga ini gitu. Keutuhan hubungan gue dan Minda gitu. Kalau menyesal, gue nggak mau menyesal sih Mel. Maksudnya gue nggak pengen menyesal sih. Maksudnya ya gue makanya perasaan bersalah gue itu karena tidak bisa menjaga keutuhan ini adalah dengan menjaga perdamaian ini tetap berjalan dengan baik dan juga tidak membuat keluarga susah. Oke, paling nggak that's the least that you could do right now, ya kan? Tadi lo bilang lo tidak ada regret, tidak ada penyesalan, tapi yang ada adalah pelajaran. If I can learn from your previous marriage atau teman-teman yang nonton gitu, sebetulnya menurut lo kalau kan sekarang tuh kawin cerai tuh ibaratnya bukan hal yang kalau dulu kan wah ini bercerai banyak banget kan Ji, apalagi akhirnya banyak banget dan netizen tuh kayak anjir ini kelihatannya nggak ada ya karena balik lagi mereka nggak sama mereka juga nggak mereka komentarnya adalah aduh kok kelihatannya baik-baik aja tapi gitu. Ya kenapa kalau yang nggak baik-baik harus ditunjukin ke orang sih gitu kan. Dan mungkin karena mereka punya ekspektasi kan mungkin suka sama kalian berdua, fans sama keluarga ini. Tapi sebetulnya what it takes kalau pengen punya pernikahan yang langgeng according to you. Walaupun you fail. Lu kenapa nanya ini ke gue? I don't know, maybe I can learn so I'm not gonna fail maybe. I don't know. Tapi apa sih pelajarannya Ji kalau look back ke belakang tuh apa yang harusnya sebenarnya dilakuin gitu? Kok susah banget sih sekarang banyak banget orang bercerai gitu loh. Aduh banyak banget sih. Sosial media? Ya sosial media salah satunya ya. Maksudnya terus juga pemberitaan juga. Itu berpengaruh juga ya dulu. Karena bagaimanapun itu bisa mempengaruhi loh Mel. Iya pemberitaan. Tapi kan Minda waktu ketemu tahu Anji tuh ya banyak pemberitaannya. Ya dia udah menerima lu the way you are. The way you were. Gue agak bingung ya ngejawab pertanyaan ini. Karena nanti jadi kayak. Gini sih kalau yang penting gini kalau gue kalau untuk ditanya itu gue nggak bisa jawab karena gue aja gagal. Mungkin kalau tahu lo harusnya nggak gagal. Iya dong. Gak gagal gitu. Iya tapi pesan gue adalah kalau memang mengambil langkah ini kalau bisa berdamai gitu. Maksudnya tidak ada yang tidak menguntungkan siapa-siapa gitu dan kalau ada yang kalah udah pasti anak. Yang menang mungkin ada yang lain. Ada salah satu yang menang. Misalnya gue berhubungan sama lo gitu, terus gue menuding lo, gue ngatain lo di mungkin lo bisa pemberitaannya gue kayak di mana-mana gue terlihat menang gitu. Oh iyalah memang Anji yang benar gitu, si Mel salah atau sebaliknya.
Tapi kan yang kalah kan pasti anak-anak gitu. Iya. Yang sebenarnya mereka juga nggak bisa milih ya. Iya. Hadir dari orang tua yang mana. Iya, gitu. makanya gue sama Minda berkomitmen untuk kami terus saling jaga. Ya, that's Gitu. very good. Tapi kalau one day Sultan ya, Sultan Atau Salva, Salva, Leticia, Saga, sama Sigra menikah, mereka memasuki musim pernikahan. Ya. What kind of advice of marriage that you will give it to them? Ya teruslah berusaha untuk saling membahagiakan. And stop trying ya. Ya. Karena hidup basically emang tiap hari nyoba ya. Nyoba lagi, belajar lagi. Ya kan? Iya, ya gue sih ngerasa gue kan gagal sebagai pasangan Minda gitu. Iya. Tapi gue gak pengen gagal sebagai mantan pasangannya. Lo gak pengen gagal sebagai mantan pasangannya. Nah, iya, and maksudnya, as the father of the kids juga. Iya. Dan maksudnya gue tetap bekerja untuk keluarga ini. Yang gue dengar dari podcast kan, lo bilang lo akan janji akan tetap bahasa menyantuni, enggak? Bukan menyantuni, bukan ya, santunan kasih tunjangan ke Minda sama anak-anak. Itu benar nih? Benar. Oke. Maksudnya untuk apa namanya, untuk kebutuhan rumah anak-anak itu khusus, untuk Minda sendiri khusus gitu. Oke. Udah ada pacar sekarang, Ji? Siapa? Lo? Enggak. Oh. Tenang lah, santai ya. Santai lah maksudnya. Tapi no traumatic dong, nggak traumatized karena gagal lagi nih. Usia berapa sih sekarang? 46. Not that young anymore. Yeah. Tapi kalau laki-laki sih more mature kayaknya, cewek justru kayaknya wah udah lebih matang gitu. Tapi ada traumatic sendiri, even though you're a guy. Untuk start relationship untuk lagi. Menikah mungkin ya. Untuk menikah mungkin sih ya. Maksudnya hubungan mungkin oke. Ya hubungan oke lah gitu. Cuma kalau menikah gue belum tahu ya. Maksudnya gue tidak mau mendahului. Gue tidak mau mendahului Tuhan ya. Gitu. Tapi agak males ya. But as for now kayaknya enggak deh gitu ya. Sekarang ribet ya. Enggak kepikiran dulu deh ya. Nanti dulu ya. Sekarang lagi beres-beres rumah nih yang lagi gue pikirin. Aduh itu. Lu tiap gue temu gue beres rumah mulu. Dulu yang berapa tahun yang lalu gue podcast sama lu lagi beberes rumah. Bener lu kan? lagi beres kan? Beres rumah kan? Ya kan rumah yang baru. Iya. Yang akhirnya sekarang ditinggalin Minda. Iya. Enji waktu kita ketemu berapa tahun yang lalu. Itu udah gonjang-ganjing pernikahan sebenarnya. Kan you look very happy. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 4 years ago. Before COVID ya? Oh belum. Itu oke tuh? Belum. 4 years ago before COVID. Belum ya. Pantesan lo masih kayaknya perkara rambut deh. Oh sial kayak rambut. Gini. Lu botak kayaknya lancar jaya bro. Enggak, apa namanya? Enggak, waktu itu juga lagi botak gue. Botak makanya Kak. Enggak, juga pas lagi udah mulai gonjang-ganjing juga masih botak. Tapi yang lucu tuh netizen, ini anjing gak tahu diri ya ditemenin dari botak sampai berambut. Sekarang malah cabut. Tapi by the way kenapa sih Ji? Lo kenapa lo tanam rambut sih? Gue gak tanam rambut. Oh lo pakai ini ya? Tupe ini ya? tupe. Iya, ini tupe dan gue tidak malu mengakuinya. Ya kan sekarang juga banyak yang pakai tupe. Ya karena gini loh maksudnya. Gue ngerasa lebih bebas aja Mel. Gitu kalau misalnya. Jadi kan gue botak kan. Lo pernah lihat gak dulu tuh gue sama Dedi. Itu pernah bikin satu program sebelum dia bikin podcast. Namanya The Baldies kan. Iya. Abis itu berhenti kan. Dua botak kan. Iya. Nah itu kelihatan di situ kalau misalnya mau lihat ya. Kalau misalnya mau lihat ya nanti ya gitu. Coba cek The Baldies Anji, Deddy Corbuzier. Itu botak gue tuh nggak simetris. Masa? Kepalanya? Iya jadi begini. Jadi begini terus baru ada gitunya lagi. Biasanya kalau dari makanya gue sering pakai kupluk. Iya. Walaupun botak gue tetap tutupin pakai kupluk gitu. Pakai topi. Bagian apa tuh langit-langit kepala itu kayak bergelombang. Iya kata nyokap tuh dulu ketika lahir mentok gitu. Gitu. Katanya nakal tuh kalau begitu tuh. Ya nggak begitu juga banyak nakal bro. yang palanya bagus juga nakal juga bro. Jadi gitu akhirnya juga. lu pakai rambut gitu. Iya dan maksudnya dan lebih enak juga pakai topi juga kelihatan lebih enak. Ketika manggung ketika keringetan juga nggak langsung tumpah. Iya. Oh kalau botak tuh langsung sering banget. Jadi gue sering nyanyi merem tuh bukan karena gue menghayati sebenarnya.
Cuma karena ada air kesini perih tahu. Keringetnya turun ya. By the way di video klip lo yang baru, lagu yang akan keluar, which is udah keluar. Baru aja. Judulnya apa tadi, Ji? Selamat datang di realita. Selamat datang di realita. Duh, sedih deh kalau ini apa namanya nontonnya, karena yang emang that's the truth of reality itu seperti itu ya. Banyak banget musisi-musisi quote unquote kecil yang belum punya nama tapi sebetulnya punya talenta besar. Betul. Dan lu bisa dapet nemu yang mukanya mirip-mirip sama lu ya, Ji. Enggak, karena memang mereka itu memang fans club lu? Apa? Fans club lu? Bukan. Jadi mereka itu memang jadi udah ada 2 orang yang tiga-tiganya udah pernah gue temuin. Oh. Udah pernah gue ajakin bikin konten. Atau ketemu di enggak, memang sosmed? sengaja di sosmed mereka bikin konten mirip gue. Ada yang satu yang jual sate, satu chef. Pernah diposting sama Kang Emil, Ridwan Kamil, mention gue juga. Terus yang satu itu dia kurir. Nah makanya di video klip itu yang satu memang jadi kurir, yang satu jadi penjual sate, yang satu jadi pengamen. Gitu. Dan ini mereka bertiga bukan cuma sekedar model video klip, tapi lu akan punya project buat mereka. Ya makanya di akhir video itu kan gue bilang kan, mereka lagi tanda tangan. Terusnya gue bilang, so kapan kita mulai? Itu beneran? Beneran. Bukan cuma lip service untuk si video klipnya? Beneran. Mereka nanti akan keluar. Mereka akan keluar jadi sebuah grup bertiga. And they can sing ya? They can sing. Ya. Tapi sedih lu sebenarnya. Apanya? Ya kasihan lah yang musisi-musisi kecil, talentanya gede. Cuma mukanya gak mirip lu kan gak kepilih. Ada Ali mirip Ari Lasso, lu lihat gak? Ada yang mirip Ari Lasso. Iya. Mas Ari Lasso bikin lah. Anji udah bikin loh. Apa nama grupnya, Ji? Apa? NG. Nama grupnya apa? NG. Bukan Anji sih? Lah karena gini, jadi ada orang sering manggil NG. Salah manggil gue jadi NG. Iya. Ya udah sekalian aja gue bikin grup orang-orang yang mirip gue, dan kalau misalnya kan kangen nih manji kuplukan, ya udah mereka aja. Karena lo gak akan kuplukan lagi. Ya mungkin sekali boleh. Ya udah ngelengkung begitu. Ini udah klimis bro. Gimana ini mahal bro? Aduh, sisa deh ini duda baru nih, gila klimis banget rambutnya. Ji, apa tadi gue? Oh, Leticia kemarin gue ketemu di Bali. Nanti gue tayangin juga pesannya buat Manji. Dia cuma pesan buat Manji. Kalau nggak salah supaya punya banyak waktu buat panggil apa? Papa. Enggak, Leticia panggil dirinya apa? Tisha. Buat Tisha, terus dia tuh sebenarnya cuma pengen satu, pengen lu happy, pengen lu bahagia. Ya dan jadi gini, gue juga sedang membangun rumah di Bali. Di Ubud gitu, dan itu memang gue juga udah bilang sama dia, gue juga udah ngomong panjang sama dia. Papa minta maaf ya, maksudnya karena dia sekarang udah bisa bersuara. Wah, hebat anak lu, hebat. Dia udah bisa bersuara ke gue, dan maksudnya dia juga ngomong papa ke adik-adik gini, ke Tisha gimana? Wow. Gitu. Udah bisa dia udah. Cir, lu jawab apa tuh? Ya, gue bilang papa sedang maaf ya nak, gitu. Papa juga untuk adik-adik juga, papa juga nggak sesering itu kok ketemu gitu. Oh, maksudnya papa sama adik-adik sering ketemu, tapi sama aku gimana gitu? Iya. Aduh. Gitu. Jadi makanya papa sedang bikin rumah di Bali yang nanti akan lebih dekat sama Tisha gitu. Jadi sabar ya nak, gue bilang gitu. Itu aja. Gila, gok sih anak lu pinter banget ngomongnya, cara dia bicara. Tapi lo ada feeling guilty? Pasti since dong. lu gak punya waktu terlalu banyak buat Pasti Tisha. dong, pasti. Maksudnya, tapi gue gak bisa berbuat apa-apa saat ini gitu. Tapi nanti nih, makanya gue harus banyak mengurangi pekerjaan yang kemana-mana. Lalu gue bikin bisnis di Bali, gue punya rumah di Bali. Ya gue akan setidaknya dalam 1 bulan gue akan ada seminggu lah di Bali. Oke. Untuk dia. Untuk dia paling enggak ya. Khusus. Sama lah kayak gue juga minta sama nyokap gue. Mama udah semakin tua, bapak udah nggak ada. Aku pengen mama paling tidak dalam 1 bulan seminggu di rumahku. Gitu kan rumah gue deketan sama Minda kan. Jadi maksudnya tetap ya buat kami gitu seminggu kasih kesempatan buat kami jagain mama. Gitu. Berarti ntar kalau misalnya udah 6 bulan, udah setahun gitu, kan rumahnya deketan tuh. Kalau misalnya ntar tiba-tiba kan life goes on ya, hidup kan berjalan, you gotta move on gitu. Terus misalnya Manji deket sama siapa gitu. Atau Minda deket sama siapa gitu. Itu berarti kalau pulang puter balik tuh Ji ya, ngono nggak ngeliatin depan rumah ya, ngono. Enggak, gitu. Kebetulan beda klaster dong, nggak gitu dong. Gak suhu, gak masuk.
Klaster beda. Beda klaster dong. Udah beda klaster Emang si nih. anjing. Jangan diajarin bro kalau kayak gitu bro, dia bro. Lah, emang kebetulan kami gue tuh jadi memang konsep gue Mel dari dulu itu gue pengen punya kantor itu deket rumah, nggak di rumah. Kantor tuh yang podcast kita dulu kan? Iya. Deket sama rumah yang anak-anak sekarang. Ya sebenarnya semua saling deket. Deketan. Cuma beda klaster doang. Oh. Yang satu di klaster A, yang kedua di klaster B, yang kantor di klaster C. Jadi sekarang you tinggal di klaster yang beda sama anak-anak. Iya. Udah aman Ji. Apanya nih? Gue lagi berencana justru ambil rumah di Apa? deket Barang anak-anak. deket. Ya, kalau lo sendiri datangnya nggak apa-apa, tapi kalau ada kuntilanak janganlah. Apa? Kalau ada kuntilanak Kan janganlah. nggak ke rumah anak-anak. Iya. Enggak lah, tapi maksudnya kalau tentang itu sih gue kayak It was a joke ya guys. jokes ya. Iya, maksudnya kalau nantinya. Tapi kalau sekarang enggak lah ya Bu. Pusing lah nanti dulu kali ya. Gini Mel. Rehat dulu gak sih Ji? Betul. Ya kan? Ya maksudnya rehat dulu, gue nata. Jadi gini, orang-orang itu berpikiran. Begitu duda deng. Langsung nih, wah ini singa lepas nih dari kandangnya gitu. Nggak gitu ya sebenarnya. Tapi ada gitunya juga ya? Kenapa? Ada gitunya juga. Enggak, gue sekarang di rumah terus. Malah kalau dulu kan kayak pengen bebas. Justru Mel, sekarang tuh gue justru lagi mikir. Lebih mikir. Gitu. Mikir untuk apa nih, untuk gue, untuk anak-anak dan untuk semuanya gitu. Iya, dan sekarang gue justru lagi ini bukan lip service ya, bukan cuma omongan gue. Tapi gue dan tim tuh memang kami kan baru memulai sesuatu yang baru ya. Ya kebetulan waktunya bersamaan. Gue lagi memulai karir yang baru. Dan keadaan yang baru nih sebagai sosok lelaki gitu. Gue harus seimbangkan. Nah saat ini yang lebih gue tonjolkan, yang lebih gue prioritaskan adalah ini. Yang sebagai musisi gitu. Karena itu besar banget yang harus gue pertanggungjawabkan. Kalau sebagai laki-laki kan ya cuma ya urusan itu doang. Iya. Oke. Right, Ji, untuk menutup dong. What's the thing that you want to say to your kids, even though tadi lu bilang walaupun mungkin Manjinya sekarang ini nggak bisa menjadi ibaratnya suami istri lagi sama Minda, tapi apa yang lo pengen ngomong ke anak-anak, ke 5 anak lo, 5 bro? Ke 5 anak gue ya? Iya. Ya kids semua akan baik-baik saja. You sure? Ya. So dan pokoknya Manji dan Minda akan tetap baik-baik aja. Kami akan selalu berusaha untuk tidak ada pertikaian apapun dan kami akan terus bekerja sama untuk bahkan bisnis. Karena bisnis kami masih ada bisnis yang sama-sama. Dan itu berjalan dengan baik gitu. Jadi kita akan terus jalan. Jadi statusnya aja yang berubah ya, Ji? Statusnya aja yang berubah. Jadi bukan untuk saling menyakiti tapi bukan berhenti saling mencintai tapi berhenti menyakiti gitu. Sedih sih ya, kalaupun sama-sama tapi saling menyakiti juga kan it's not good ya. Ya ini unpopular opinion ya. Maksudnya kadang-kadang kalau misalnya kita malah gini, kita diem-dieman di rumah, kami diem-dieman di rumah, keadaannya gak enak kan itu berasa loh, aura, vibes tuh berasa kan. Itu malah bikin gak enak. Kalau sekarang tuh enak banget beneran deh. Karena udah lebih bercanda-bercanda, apa segala macam tuh kayak. Terus kalau Minda sekarang malah justru lebih berani minta duit dibandingin dulu. Iya. Bagus Minda, tetap walaupun cerai minta duitnya. Kids, everything will be fine as long as ingat Gondoruo sama kuntilanak nggak boleh masuk ke rumah. Betul. Thank you guys. Apapun juga yang Anji udah pilih bersama dengan Minda, hopefully itu yang terbaik. Walaupun for sure perceraian itu bukan sesuatu yang baik ya, terutama di mata Tuhan. Tapi ya I'm sure you guys sudah memikirkan dengan matang-matang. Tadi Anji udah mention ini bukan sehari 2 hari, perjalanan yang panjang sampai akhirnya both parties decided untuk oke. Ya, dan semua itu udah dilakukan dengan pikiran yang luas, dengan hati yang luas, dengan pikiran yang tenang. Jadi bukan keputusan dengan hati yang panas dan lain-lain. Gitu. Right. Jangan lupa nonton single terbaru, single ya, or album, single, right? Terbarunya Anji, bagus Selamat banget. datang di realita. Selamat datang di realita. Siap-siap menangis. Thank you, Mel. Yes, thank you very much. Apa tuh? Gua aja nyanyi maksudnya. Iya, kapan nyanyi? Bye guys.